Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan kembali mereaction video Guru Gembul ya, yang dimana di video kali ini untuk saya sangat luar biasa ya, dikupas tuntas oleh Guru Gembul terkait dari segala macam kurapat-kurapat yang halu menurut Pak Guru Gembul ya. Ini sangat menarik sekali agar bisa membuka kesadaran kita, apakah benar sih, supaya minimal kita bertanya, apakah mungkin benar Islam itu seperti ini yang diajarkan oleh para habaib itu. Oke, supaya lebih lengkap ya, kita simak saja videonya. Gaskan. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Fakih Padang, leluhur Ba'alawi, satu waktu membutuhkan sesuatu sehingga dia harus datang ke pasar. Tetapi dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang Arab Badui yang menjual kepak korma yang dia tidak kenal dan warga juga tidak mengenalnya. Itu nampaknya adalah penjelajah atau orang asing gitu. Fakih Padang datang dan langsung menawar, saya minta pelepah ini tapi harganya segini ya. Dia menawar. Kemudian penjual itu berkata, wah saya tidak bisa pak menjual dengan harga sekian, ini batinya nggak cukup, tekor deh saya. Lalu Fakih Muqaddam itu berkata, saya ini ulama besar, di sini tuh karomah saya tuh sudah dikenal oleh masyarakat banyak, jadi tolong hargai saya sebagai seorang ulama, jual pelepah itu dengan harga yang saya mau. Kemudian penjual itu tetap tidak mau dan menghasilkan sejumlah perdebatan gitu. Sampai akhirnya orang-orang di sana juga pada datang dan kemudian mereka membela Fakih Muqaddam. Kemudian berkata bahwa, kamu tahu nggak bahwa Fakih Muqaddam itu adalah seorang ulama yang sangat besar, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj sampai 70 kali, bisa memadamkan api neraka dan sebagainya. Jadi kamu harus menjual sesuai dengan harga yang diinginkannya. Ini kok maksa gitu. Saking kesalnya si penjual itu sampai berkata, lah kamu bisa begini begitu, emangnya kamu Allah? Lalu Fakih Muqaddam itu menjelaskan, iya saya Allah, saya tidak membutuhkan Nabi Muhammad, saya tidak membutuhkan orang-orang suci, para wali, saya tidak membutuhkan, saya Allah. Dan setelah itu ada pingsan atau bagaimana kejadiannya? Kalau misalkan ajarannya seperti ini, wah ini sudah bagaimana menurut Baraya ya? Kalau menurut saya ya sudah terlaluan gitu kan. Nah, walaupun kisah-kisah semacam itu tuh dulu tuh dibangga-banggakan oleh Ba'alawi, disebarkan kepada masyarakat, disampaikan di berbagai majelis untuk mendapatkan privilege dan keuntungan pribadi, sekarang mereka tidak lagi mewartakan itu karena malu. Ya bagaimana tidak, sejak 5 tahun yang lalu saya terus-terusan mengkritik mereka dan mulai banyak yang memahaminya. Kemudian Pak Kiai Imaduddin bikin tesisnya yang itu dampaknya menjadi jauh-jauh lebih luar biasa lagi dan kemudian membuat mereka diragukan oleh masyarakat. Kemudian ditambahkan oleh penelitian Pak Sugeng yang melalui DNA menjelaskan, mengkonfirmasi secara jelas bahwa klaim Ba'alawi bukan keturunan Nabi dan sebagainya. Maka cerita-cerita yang mereka gembar-gemborkan di zaman dulu itu sekarang justru malah mereka sembunyikan dan mereka sampaikan kepada para habaib, para penceramah-penceramah, jangan cerita yang seperti ini lagi, nanti dipotong, nanti di-share, nanti diviralkan di media sosial. Jadi udah siapkan saja. Nah, jadi cerita-cerita semacam itu tuh sekarang di-skip dan kemudian banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa kisah-kisah itu tuh adalah kisah yang dibuat secara pribadi oleh habib-habib tertentu, oleh oknum-oknum tertentu. Sesungguhnya dalam ajaran kami itu tidak pernah seperti itu. Nah, itu. Oh, jadi mungkin ya, anggaplah itu adalah sebuah sangkalan bahwasanya leluhur kita menurut klan Ba'alawinya ya, bahwasanya itu bukan ajaran yang kita ajarkan, itu hanya pribadi-pribadi seseorang, anggaplah oknum habib mungkin seperti itu, yang membuat cerita-cerita sendiri. Padahal di kitab-kitab yang mereka ajarkan kepada mustaminya, atau pada ada kitab-kitab yang mereka sebagai panutannya, itu diajarkan di situ mungkin ya. Namun karena ya supaya menutupi hal itu, sehingga dibuatlah narasi seperti itu klaimnya. Nah, tapi di sini saya hendak membantahnya dengan buku ini. Jadi kalau Baraya cek silahkan lihat buku ini. Nah, ini ada ajaran Kurapat Habib Ba'alawi. adalah buku yang sangat direkomendasikan kalau Baraya pengen mengetahui tentang
cerita-cerita habaib, cerita-cerita halusinasi, karena mereka karena buku ini tuh berasal dari sumber kitab-kitab asli mereka yang mereka anggap punya otoritas, dan di sini dikumpulkan semuanya sehingga ada lebih dari 400-an kisah-kisah tentang itu. Bukan hanya cerita tentang Fakih Muqaddam yang nawar, tetapi juga ada kisah-kisah tentang habaib yang memiliki Nusantara tapi menyesal tinggal di Nusantara. Ada kisah Habib penentu bencana alam di seluruh dunia. Jadi bencana-bencana yang ada di dunia itu disebabkan oleh dirinya. Misalkan di sini ada kisah tentang Surabaya. Jadi Surabaya kalau dapat bencana itu adalah gara-gara habaib. Kalau dia dapat anugerah itu juga adalah gara-gara habaib yang tinggal di sana. Kemudian kisah-kisah yang para habaib yang mengaku dirinya sebagai Allah atau setara dengan Allah atau memiliki kemampuan seperti Allah. Ya, seperti ada habib tertentu di sini yang makamnya di batu nisannya itu dituliskan siapapun yang berziarah di sini maka seluruh doa-doanya akan dikabulkan. Begitu. Ada yang seperti itu ya, kisah-kisah semacam itu banyak. Kemudian ada kisah tentang anjuran bikin makam palsu. Ada. Jadi kalau kangen sama Habib bikin aja makam palsu, kemudian diklaim bahwa itu tuh makam Habib, nggak apa-apa. Nanti itu barokah. Ajaran membuat makam palsu wali bahkan kuburan nabi tidak hanya terdapat di dalam satu kitab ajaran untuk membuat makam palsu, didapati di dua kitab. Yang pertama kitab Tahqirul Nas dan yang kedua di kitab An-Nahrul Maurud. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata di dalam kitab Tadkir, wow, Kahnya sama-sama bisa mengabulkan semua permintaan. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada kisah yang menjelaskan para habib itu adu kesaktian dengan malaikat gitu ya. Adu kesaktian dengan habib-habib yang lain tentang rantai emas. Nah, yang rantai emas dari langit yang terkenal itu, nah itu juga ada di sini ya. Kemudian ada habib yang membangunkan orang mati dan ada habib juga yang hidup sebelum dirinya hidup gitu. Jadi ada habib yang hidup sebelum dirinya hidup. Oke, kita dengar dulu penjelasannya. Maksudnya ada orang tua Habib yang yang lagi berantem, kemudian Habibnya keluar dari rahim ibunya, kemudian marahin, jangan berantem, kemudian masuk lagi gitu. Ada kisah yang seperti itu. Ya. Ada juga Habib yang menjodohkan orang tuanya biar menikah dan akhirnya nanti keturunannya Habib gitu. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada Habib yang menjamin masuk surga dan neraka hanya dengan melihat. Siapapun yang melihat saya Habib ini gitu ya, itu pasti akan masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan orang yang pernah melihat saya itu juga pasti masuk surga. Cerita-cerita semacam itu tuh di sini sampai bikin muntah Baraya. Kenapa? Mantap Kang Guru. Terlalu banyak ternyata kisah-kisah semacam itu tuh. Kemudian ada kisah yang menegaskan bahwa Habib itu murni, suci, bebas dari dosa, dan karena itu harus dihormati dan semua keinginannya itu harus dikabulkan sama manusia-manusia yang lain gitu ya. Kemudian ada juga cerita bahwa kota Tarim itu lebih mulia, lebih suci, lebih aman daripada kota Mekah dan Madinah dalam pandangan umat Islam dan Saya pernah dengar video ini. Jadi lihat juga. Kisah-kisah ini sudah dibukukan. Makanya kalau ada nanti yang mengatakan bahwa ada Habib-Habib tertentu yang mengatakan cerita-cerita itu adalah cerita dari sekelompok kecil Habib aja, oknum-oknum saja. Aslinya tidak seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa itu memang kisah-kisah itu ada dan bersumber dari kisah-kisah yang dianggap otoritatif, dari kitab-kitab yang dianggap otoritatif oleh para habaib itu. Makanya saya tekankan sekali lagi, kalau Baraya bertemu dengan Habib yang begitu congkaknya, pengen diciumin kakinya, tangannya digini-gini, ayo cium-cium, nah seperti itu, jejak kakinya diciumin dan sebagainya, ya sebenarnya tidak kesalahan mereka murni, tapi bahkan mereka sejak kecil pun memang disuruh untuk mengaku bahwa dirinya itu suci seperti itu. Tapi saya harus menjelaskan posisi saya di sini bahwa saya itu gak ada masalah dengan Habib. Nah, bahkan banyak orang yang komplain, kenapa Pak Guru masih menyebut Habib Bahar sebagai Habib gitu, Habib Rizik sebagai Habib gitu. Ya nggak apa-apa kan, Habib itu bukan berarti keturunan Nabi kan. Tapi saya masih menghormati itu dalam artian apa? Dalam artian sebenarnya saya nggak jadi masalah dengan Habibnya. Dengan Habib Ja'far misalkan kan saya apresiasi beliau gitu. Saya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ada Habib-Habib yang menggunakan Islam, yang menggunakan Nabi untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi menyesatkan umat, membodohkan umat, dan morotin duit umat. Ya Allah. Itu. Jadi ngaku Habib harus dicintai. Saya punya hutang 100 juta tolong dilunasi. Saya benar-benar meyakinkan kepada Baraya bahwa praktek semacam itu tuh lumrah kepada murid-murid habaib. Habib ini punya hutang sekian-sekian, tolong lunasi ya. Habib ini butuh Ferrari baru, tolong belikan ya. Kepada jamaahnya itu udah memang sudah seperti itu. Sebab siapapun yang menolak itu pasti akan dianggap kualat. Bukan hanya soal duit, tapi juga soal wanita. Ada pengikutnya yang punya istri cantik, istrinya diminta. Kalau enggak kamu akan laknat. Kayak gitu.
Di pesantren-pesantren, cek aja pesantren-pesantren yang dekat dengan Habaib punya banyak sekali kisah-kisah kedatangan Habib. Wah, ini ada santriwati cantik mau saya jadikan istri, itu gak boleh ditolak. Dan waktu itu pun saya ada pengalaman ya terkait, saya dulu sempat ngobrol kenal sama Ustadz setempat, Ustadz Lembur lah bahasanya ya. Dan beliau dulu sangat kagum, sangat menghargai, sangat mencintai Habaib. Namun ketika kesini menjadi timbul keraguan karena salah satunya alasannya ketika ada salah seorang Habib ya yang menawarkan beli sejadah saya seharga 3 juta supaya ada keberkahan di keluarga ini, dan hal-hal semacam itu yang menjadi ustadz tersebut berpikir, masa begini, masa. Nah, dari situlah beliau mulai menjauh dan menjaga jarak dari kalangan Habaib ya, karena ya memang mungkin satu tidak masuk akal ya. Nah, ini banyak yang ngasih. Nah, kejadian dan itu tuh menggunakan apa? Menggunakan cerita-cerita palsu itu bahwa saya tuh bisa mengendalikan surga dan neraka dan sebagainya gitu. Dan mereka mengaku sebagai ulama bersanad, sanadnya langsung karena langsung ke Nabi dan sebagainya. Ya, begitu kan? Nah, itu yang saya permasalahkan itu karena mereka tuh udah merusak logika, udah merusak ekonomi, udah merusak agama Islam, merusak citra Nabi, dan itu semua hanya demi kepentingan mereka sendiri. Habib-habib yang asli, habib-habib yang benar-benar muslim, saya yakin mereka juga akan sependapat dengan saya. Iya. Cuman saya nggak tahu kenapa banyak sekali orang-orang yang justru malah masih mengikuti mereka, termasuk ulama-ulama gitu. Ada Ustadz Adi Hidayat yang mencoba untuk mentolerir mereka, kemudian Gus Baha juga mentolerir karena teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih fatal itu Ustadz Abdul Somad gitu, yang justru malah ikut terlibat dalam upaya menyebarkan cerita-cerita khurafat yang semacam itu. Pada Pak Ustadz Abdul Somad misalkan, saya tuh ingin mengatakan beliau itu kan pernah, saya mohon maaf ya, beliau tuh pernah bercerita bahwa di Tarim itu, ya karena beliau mengikuti cerita-cerita Halu Habaib gitu ya, di Tarim itu jalan-jalan tidak diaspal, bukan karena pemerintah tidak mampu, tapi karena di jalan itu banyak jejak-jejak para wali yang tidak mau dihapus atau ditutup. Begitu. Itu perkataan dari Ustadz Abdul Somad. Luar biasa, beliau kemakan hoax, kemudian menyebarkan hoax itu kemana-mana, ke jemaah-jemaahnya. Saya tuh sebenarnya seneng sama Ustadz Abdul Somad itu, tetapi kok gini-gini amat gitu. Kok nalarnya gak dipakai sama sekali dalam hal ini? Coba kita cek hal yang paling simpel aja, hal yang sederhana. Yaman itu adalah negara paling miskin di dunia. Di sekelilingnya geng Timur Tengah itu kaya semuanya, tajir melintir semuanya. Geng Timur Tengah itu karena penghasil minyak, penghasil gas. Kecuali Yaman. Yaman tuh miskinnya luar biasa. Bukan hanya paling miskin di Timur Tengah, dia paling miskin di seluruh dunia. 5 besar paling miskin di seluruh dunia. Nah, dengan situasi yang seperti itu, maka itulah yang menyebabkan pemerintahnya gagal untuk mengaspal jalan karena miskinnya luar biasa. Jadi gak ada hubungannya dengan jejak yang tertutup. Iya. Kalau misalkan Ustadz Abdul Somad sekedar ngecek data indeks pembangunan manusia di Yaman gitu, dia tuh bakal tahu. Tapi kenapa dia langsung percaya bahwa bukan gara-gara pemerintahnya tidak mampu, tapi gara-gara di sana banyak jejak wali? Bukan. Emang karena nggak mampu aja, Mbak ya. Jadi ya, saya sebenarnya menyesalkan banyak sekali ulama-ulama yang menjadi pegangan masyarakat sekarang justru malah ikut-ikutan menyebarkan halu seperti itu. Itu patut disayangkan. Padahal ya, kalau misalkan kita mau ya kita kritik aja. Ini kan kita tuh demi Islam, bukan demi Habaib, bukan demi kelompok tertentu, bukan hanya gara-gara saya NU jadi saya begini. Enggak seperti itu juga gitu. Saya tuh kenal sama anggota DPR yang dia itu dulu adalah murid dari Habib yang lama sekali, yang panjang sekali, tapi dia berteman dengan saya dan mengatakan bahwa saya masih menghormati guru saya yang Habib Anu itu, tetapi saya kontra dengan cerita-cerita yang halu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Benar itu ya benar, salah itu salah. Nggak harus sesuatu yang salah hanya gara-gara disampaikan oleh orang yang dianggap benar lalu kesalahan itu dianggap benar gitu. Itu logikanya kan ngaco gitu. Jadi saya ngajak kepada Baraya semua untuk selalu berpikir kritis, selalu berpikir skeptis. Jangan hanya gara-gara orang bersorban kemudian mengatakan bahwa dirinya bisa pulang pergi ke langit langsung kita percayai, jangan. Bagaimanapun kita tuh harus menggunakan akal pikiran kita agar tidak terdoktrin. Oke, Baraya, itu saja. Sekali lagi saya merekomendasikan buku ini buat Baraya baca karena di dalamnya ada 455 kisah. 455 kisah yang halu luar biasa, tetapi ini penting untuk disebarkan kepada masyarakat agar mereka semua tidak terjebak pada kehaluan mengatasnamakan Islam. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya pemaparan dari Kang Guru Gembul. Tujuan saya membuat video ini
agar seminimal saya pribadi menyadari dan lebih berhati-hati menerima penjelasan-penjelasan dari berbagai dai ya atau penceramah, dan harapan saya mudah-mudahan orang-orang di luar saya pun mengalami atau menyadari bahwa Islam itu yang baik itu seperti apa dan ajaran yang keliru itu seperti apa. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya membuat video ini menjelang sahur ya, karena saya tadi sambil ngopi sambil ngerokok itu menjelang sahur jam 2:30 pagi ya. Oke, terima kasih, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.